wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Berkata penulis rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Ila qawlihi wa ma kana minal musyrikin. Kata penulis rahimahullahu taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Lima tuhajjuna fi Ibrahim. Lima, mengapa kalian saling bantah membantah? Mengapa kalian saling berdebat? Fi Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang Yahudi Nasoro itu mereka berdebat tentang Nabi Ibrahim. Ya. Di syarah disebutkan Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang Nasoro, Najran dan ahbar Yahud, ulama-ulama Yahudi, mereka berkumpul di sisi Rasulullah SAW. Lalu mereka berselisih. Nah, di sini dalam ayat dikatakan mereka berdebat. Perdebatannya tentang apa? Tentang sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Yahudi mengatakan, maka Ibrahimu illa Yahudiyan. Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Tidaklah Nabi Ibrahim itu melainkan dia Yahudi. Dia dari kami. Ya. Wa qalatin Nasara, orang-orang Nasara mengatakan, maka Ibrahimu illa Nasraniyan. Orang-orang Nasara mengatakan Nabi Ibrahim itu tidak lain melainkan dia hanyalah orang Nasoro. Jadi dia Yahudi dan Nasoro bersama kami. Ya. Jadi itu maksud dalam ayat. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, itu Yahudi dan Nasoro, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Mengapa kalian saling berdebat tentang Nabi Ibrahim? Sudah kita tahu tadi. Perdebatannya
klaim mereka. Yahudi mengatakan Ibrahim adalah Yahudi. Kemudian orang Nasoro mengatakan Ibrahim adalah Nasoro. Allah bantah mereka, wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'dih. Padahal Taurat dan Injil itu tidak diturunkan kecuali setelah Nabi Ibrahim meninggal. Ya, ini kan tidak masuk akal. Nabi Ibrahim itu mengikuti orang datang setelahnya. Ya. Yahudi mengklaim mereka mengikuti Nabi Musa. Kitab mereka adalah Taurat. Nasoro menisbahkan diri kepada Nabi Isa. Kitab mereka adalah Injil. Nabi Ibrahim jauh zamannya sebelum Nabi Musa dan sebelum Nabi Isa. Ya. Masuk akalkah kalau dikatakan Yahudi itu, apa Nabi Ibrahim itu Yahudi? Atau dia Nasara? Tidak masuk akal. Makanya kata Allah, afala ta'qilun. Ya. Apakah kalian tidak berakal? Ya. Setelah itu Allah berfirman, ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Kalian ini adalah orang-orang yang sudah saling berdebat pada apa-apa yang kalian punya ilmu di situ. Falimatu hajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Sekarang kenapa kalian berdebat lagi tentang perkara yang kalian tidak punya ilmu padanya? Di sini terdapat dzam, ya, terdapat celaan terhadap ya, perdebatan bukan untuk mencari kebenaran dan tidak didasari oleh ilmu. Falimatu hajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Mengapa kalian berdebat tentang perkara yang kalian tidak punya ilmu padanya? Ya. Seluruh perdebatan untuk melawan Al-Quran, melawan hadis Nabi SAW, maka itu termasuk perdebatan tanpa ilmu. Karena ilmu itu adalah qaulullah wa qaulur rasul. Ketika mendebat ya, dengan mendebat dalil Al-Quran, dalil dari sunnah dengan ucapan selainnya, maka itu termasuk mendebat tanpa ilmu. Dan itu adalah hal yang dilarang, dicela. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak tahu. Setelah itu dikatakan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Dipertegas lagi. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan juga Nasoro. Ini kelanjutan ayatnya ya, karena penulis mengatakan bab firman Allah Ta'ala ya ahlal kitab sampai ila qoulihi wa ma kana minal musyrikin. Sampai di situ nanti ayatnya dibaca ya. Di ayat yang ketiga Allah berfirman makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasara. Berarti klaim orang-orang Yahudi, klaim orang-orang Nasara, bahwasanya mereka bersama dengan Nabi Ibrahim
klaim ini benar atau tidak? Tidak seperti itu. Karena hanya intisab, menisbahkan diri kepada sesuatu, itu belum tentu benar penisbatan itu. Harus ada burhan, harus ada dalil yang membuktikan perkara tersebut. Kalau betul Yahudi dan Nasoro berada di atas agama yang Nabi Ibrahim berada di atasnya, maka buktikan, bukan hanya sekedar pengakuan. Ya. Bagaimana sifat Ibrahim? Maka Ibrahim Yahudian wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman. Tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, orang yang berpaling dari kesyirikan, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala dan menghadap hanya kepada Allah. Itu hanif. Dia seorang yang bertauhid, musliman, lagi seorang yang muslim. Apa Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taat, tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Itu muslim. Dia seorang yang bertauhid, tunduk kepada Allah, taati perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari kesyirikan, dari kekafiran dan pelakunya. Ada kebencian terhadap orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan artinya kita benci dengan hati kita, kemudian kita harus berbuat zalim. Tidak seperti itu. Ya. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah, masa kita cinta dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Masa kita cinta memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang menyerahkan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta sama mereka, berarti keimanan kita itu dipertanyakan. Itu keimanan kepada Allah dan Rasulnya itu bertentangan dengan memberikan cinta kepada mereka. Harus ada kebencian, tapi bukan artinya harus berbuat zalim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian, dan tidak saling membantu untuk mengeluarkan kalian. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil. Kezaliman itu haram. Inna dzulm, atau kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah haramkan dirinya berbuat zalim. Karena Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya jadikan kezaliman itu adalah sesuatu yang haram di antara kalian, fala tadzalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Ya. Hanya memberikan cinta tidak boleh, tapi berlaku adil, berbuat baik tetap itu hal yang dituntunkan di dalam Islam. Dan dengan perlakuan adil kita, dengan perbuatan baik kita kepada mereka, itu juga min bab ta'liful qulub, supaya mereka tertarik dengan
Islam, karena orang Islam itu orang-orang baik, ya. Jadi harus dibedakan, ya, antara dua hal, memberikan cinta dan berbuat baik, ya, dan berlaku adil. Ya. Jadi Nabi Ibrahim dia orang yang hanif, orang yang bertauhid, dan dia seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan dia bukan dari kalangan kaum musyrikin. Berarti tidak dengan musyrikin Arab, tidak dengan Yahudi, tidak dengan Nasara. Kenapa? Sebab mereka mengaku di atas agama Nabi Ibrahim itu hanya klaim saja, hanya intisab, hanya penisbatan. Tapi mereka tidak buktikan dengan mengikuti Nabi Ibrahim, dengan ittiba. Mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka juga tidak mengikuti ittiba terhadap Nabi Ibrahim. Ya. Maka demikian pula di dalam Islam, Islam itu tidak cukup kalau hanya sekedar penisbatan. Saya muslim, saya di atas Islam yang benar. Itu Islam, apa itu penisbatan, belum tentu benar. Ya, orang yang mengucapkan dan menisbahkan diri kepada Islam mungkin dia benar, jujur di dalam, ya, klaim tersebut, pengakuan tersebut, mungkin dia tidak benar di dalam hal tersebut. Yang dilihat adalah pembuktian, ya. Kalau dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ittiba, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia benar di dalam pengakuannya sebagai seorang muslim. Kalau tidak, berarti tidak. Ya. Jadi ini maksud, salah satu dari maksud penulis membawakan bab ini di dalam kitab Fadlul Islam, bahwasanya al-intisab ilal Islam itu layak fi bimujarradid da'wah. Mengaku, menisbahkan diri kepada Islam itu tidak cukup hanya sekedar pengakuan, tapi harus ada burhan. Ya. Burhan yaitu tauhid. Ya. Tauhid, karena Nabi Muhammad SAW dan umatnya diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim yang hanifan musliman. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan." Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif. Kalau dalam ayat ini diterangkan Nabi Ibrahim itu adalah hanifan musliman. Jadi kalau kita benar sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, maka tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan membuat jalan sendiri, cara beribadah sendiri yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan bid'ah itu bertentangan dengan pengakuan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Konsekuensi dan keharusan syahadat kita bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kalau dia utusan Allah, maka kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang diajarkan. Ya, salat yang jelas-jelas diperintahkan, tidak boleh kita membuat tata cara sendiri di dalam salat. Ini jelas salat yang ada tuntunannya, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat saya salat, kata Nabi. Ya.
Baik. Apalagi ibadah yang memang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, ya, itu bukan hal yang disyariatkan, bukan dari Islam, ya. Jadi salah satu tujuan penulis rahimahullah taala membawakan bab ini adalah untuk menjelaskan kalau hanya sekedar penisbatan kepada Islam itu tidak cukup, tapi harus disertai burhan, bukti kalau kita betul-betul sebagai seorang muslim, betul-betul sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Burhannya itu dengan mentahqiq tauhid, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, serta berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara maksud penulis juga membawakan bab ini, bahwasanya bid'ah, ya, dan perpecahan di dalam agama, bid'ah itu salah satu sebab perpecahan. Ya. Al-ikhtilaf fid din, perpecahan dalam agama, dan bid'ah itu akan menyebabkan pelakunya tidak suka dengan Islam yang murni yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang-orang Yahudi, Nasara, tatkala mereka berselisih, mengada-ada di dalam agama mereka, maka akhirnya mereka berpaling dari agama Nabi Ibrahim yang lurus. Maka jadilah penisbatan mereka itu hanya sekedar pengakuan, ya, tapi hakikatnya mereka menjauh dan meninggalkan agama Nabi Ibrahim. Sama dengan pelaku bid'ah, ya, tatkala dia berbuat bid'ah, maka dia tidak akan suka dengan sunnah. Dia tidak akan suka dengan orang yang menyuruh kepada sunnah. Dia akan meremehkan pembahasan-pembahasan terkait dengan tauhid. Ya. Baik. Makanya kata para ulama, bid'ah itu adalah syarokul isyraq. Dia adalah perangkapnya kesyirikan. Ya, kalau seorang sudah berbuat bid'ah, kalau dia tidak bertobat, ya, dia akan terikat dengan itu, akan cinta dengan perbuatan itu, dan kalau sudah tertanam dengan kuat, itu bisa mengarah kepada kufran. Ya. Baik. Kita baca lagi satu dalil. Berikutnya, wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan siapakah yang membenci, itu meninggalkan agama Nabi Ibrahim, kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Maksudnya tidak ada yang membenci, meninggalkan agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang kurang akal.
orang yang safih. Apa itu safih? Safih itu artinya orang yang la yuhsinu tasarruf, tidak bagus di dalam tingkah lakunya, dalam transaksinya, di dalam perbuatannya, ya. Dia tidak melakukan hal yang bermanfaat untuk dirinya. Kebanyakannya orang yang safi itu bahkan dia melakukan hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Di dalam ayat dikatakan yang berpaling, yang benci kepada Nabi Ibrahim itu adalah orang yang safih, orang yang kurang akal, orang yang tidak bagus tindakannya, yang berpaling dari milahnya Ibrahim. Apa milahnya Ibrahim? Hanifan musliman tadi. Dia harus bertauhid. Muslim. Itu orang yang berakal. Orang yang diberi ilmu, orang yang diberi akal, ya. Orang yang dia tindakannya, perbuatannya baik, bagus. Melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Itulah yang berada di atas agama Nabi Ibrahim. Orang yang berada di atas tauhid, yang merupakan ajaran semua nabi dan rasul. Ya. Ya. Jadi orang kafir dan para pelaku bid'ah. Orang pelaku bid'ah itu mereka meninggalkan dari agama Islam yang benar sesuai dengan kadar bid'ahnya. Sesuai dengan kadar bid'ah. Kalau bid'ahnya mengkafirkan, berarti dia dianggap meninggalkan seluruh agama Nabi Muhammad SAW. Itu mereka bukan orang yang berakal, tapi orang yang kurang akalnya. Ya. Kenapa? Karena tindakan mereka, perbuatan mereka itu akan memudaratkan mereka, bukan hal yang bermanfaat untuk mereka. Ya. Tidak ada kebaikan pada kekufuran dan kebid'ah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir. Ya. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak berakal atau tidak? Tidak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Ya. Summun bukmun umyun la ya'kilun. Mereka kata Allah, ya, summun buta, apa tuli, bukmun bisu tidak bisa berbicara, umyun buta, la ya'kilun. Mereka tidak berakal. Dan mereka akui mereka tidak berakal ketika telah masuk ke dalam neraka. Ya. Di surah Al-Mulk, ya. Di surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang ucapan orang-orang kafir ketika mereka masuk dalam neraka. Wa qalu, mereka mengatakan law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulunya di dunia mendengar dan na'qil, berakal, maka kami pasti sekarang tidak akan termasuk sebagai penduduk neraka sa'ir. Artinya mereka di dunia tidak mendengar dan tidak berakal. Ya, karena apa yang dia dengar dari kebaikan tidak masuk ke dalam hatinya. Terdengar oleh telinga tapi lewat begitu saja. Tidak bermanfaat untuk dirinya.
akalnya juga seperti itu, tidak bermanfaat. Nah, ketika sesuatu itu tidak ada manfaatnya, maka adanya seperti tidak adanya. Ya. Baik. Walaqad istofainahu fid dunya. Sungguh kami telah memilih dia di kehidupan dunia. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan dia di akhirat kelak, itu Nabi Ibrahim, termasuk orang-orang soleh, termasuk orang yang soleh. Nah, lanjutan ayatnya, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Kenapa Allah memilih Nabi Ibrahim di dunia? Sehingga dia yuhsinut tasarruf, baik perbuatannya, baik tindakannya. Kenapa Allah memilih dia di akhirat sebagai orang yang soleh? Ya, karena ketika di dunia, ketika Allah berfirman kepadanya, aslim, berserah diri kepada Allah, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan aslamtu lillahi rabbil alamin. Saya berserah diri kepada Allah Rabb alam semesta. Taib. Jadi ini hampir sama dengan ayat sebelumnya, ya. Bahwasanya penisbatan, pengakuan itu tidak cukup. Harus disertai dengan pembuktian. Kalau seseorang mengaku di atas millahnya Ibrahim, tetapi perbuatannya bertolak belakang, dia bukan orang yang bertauhid, bukan yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia dianggap sebagai orang yang yarghabu an millati Ibrahim, orang yang benci, meninggalkan agama Nabi Ibrahim. Sama dengan kaum muslimin, ketika mereka mengaku muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW, maka ini tidak cukup. Harus ada pembuktian. Kapan menyelisihi Nabi Muhammad SAW dalam urusan tauhid, dia berbuat kesyirikan, atau dia tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dia berbuat bid'ah, maka dia dianggap benci kepada agama dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Akan datang nanti hadisnya, cuma waktu tidak cukup, tentang 3 orang, ya, yang bertanya kepada Nabi, datang ke rumah Nabi, bertanya tentang ibadahnya Nabi, bertanya kepada istri-istri Nabi SAW, dan mereka ceritakan tentang ibadah Nabi Muhammad SAW. Karena mereka menganggap ini sedikit, tapi kan Nabi Muhammad sudah diampuni dosanya yang sudah berlalu dan akan datang. Akhirnya mereka mau bersungguh-sungguh melewati Nabi Muhammad SAW. Ya, satu orang mengatakan, saya akan, ya, sholat malam dan tidak tidur. Jadi seluruh malam setelah Isya sholat terus sampai pagi. Satunya akan berpuasa terus, tidak berbuka. Maksudnya tiap hari berpuasa. Ya. Yang satunya tidak akan menikahi perempuan supaya fokus beribadah. Ini niat yang bagus. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ya, di akhir hadis, setelah menegur, Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka, siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Apakah sahabat ini tidak suka kepada sunnah Nabi? Dalam hati mereka tidak mungkin seperti itu. Tapi tatkala mereka menyelisihi sunnah Nabi SAW yang sudah ditetapkan kadarnya, kalau mereka lewat batas, berarti dianggap tidak suka. Ya, dan ini nanti penulis akan menekankan, ya, terkait dengan pembahasan ini setelah menyebutkan hadis ini nanti, ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Naktahi bihadza, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.